Indonesia harus kuat. Indonesia harus bersatu. Indonesia tidak boleh diadu domba lagi. Indonesia harus rukun. Indonesia harus waspada. Indonesia harus sigap. Indonesia harus memilih yang terbaik untuk bangsa dan negara, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan kita proklamasikan di Jakarta 17 Agustus 45. Tetapi ujian kemerdekaan adalah di Jawa Timur 10 November. Oktober sampai November, awal Desember 1945 berada di Jawa Timur, di Surabaya, yang dikenal sebagai Pertempuran Surabaya, di mana tidak hanya rakyat Surabaya, bisa dikatakan mungkin seluruh rakyat Jawa Timur dipimpin oleh para ulama, dipimpin oleh para kiai, digerakkan oleh santri-santri menghadapi Inggris dan mengusir Inggris dari bumi persada yang kita cintai, saudara sekalian. Karena itu sepantasnya kita ingat sekarang saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, yang tiap hari dibom, diserbu, dihujani dengan meriam. Puluhan ribu sudah gugur, orang-orang yang tidak berdosa. Marilah kita sejenak ingat mereka. Marilah kita berdoa dalam hati kita, semoga mereka diberi kebaikan oleh Yang Maha Kuasa. Dan marilah kita ingat, marilah kita jadikan peristiwa-peristiwa itu sebagai peringatan bagi kita. Indonesia harus kuat. Indonesia harus bersatu. Indonesia tidak boleh diadu domba lagi. Indonesia harus rukun. Indonesia harus waspada. Indonesia harus sigap. Indonesia harus memilih yang terbaik untuk bangsa dan negara, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, negara kita sungguh-sungguh menerima karunia dan kekayaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masalahnya adalah apakah kita sebagai bangsa, apakah kita bisa mendapat pemimpin-pemimpin yang bisa menjaga dan mengelola kekayaan-kekayaan tersebut untuk dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu masalahnya. Beratus tahun bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara ini. Beratus tahun datang Portugis, datang Spanyol, datang Prancis, datang Belanda, datang Inggris, datang Mongol, datang terus berganti-ganti. Karena apa? Karena Nusantara dari sejak dahulu kaya. Dan harus kita koreksi diri, harus kita mawas diri, bahwa sering pemimpin-pemimpin kita kurang pandai menjaga bangsa, rakyat, dan kekayaan tersebut. Saudara-saudara, karena waktu saya persingkat, yang penting inti-intinya
Buku-buku sudah dikirim ya? Sudah? Sudah ada? Buku? Ya. Berapa? Cukup. Jadi buku saya kirim untuk dibaca, dipelajari oleh semua ustadz, ustazah, para kiai yang ada, dan tidak ada masalah saya kira santri dan santriwati yang sudah kelas terakhir saya kira bagus kalau baca juga ya. Karena ini adalah masa depan kalian semua. Kalian yang akan memiliki bangsa Indonesia semua, saudara-saudara. Kalian, kami hanya jembatan untuk kalian liwati, untuk kalian mengambil alih memimpin bangsa dan negara ini. Karena itu pendidikan sangat penting. Kami akan mengutamakan pendidikan anak-anak kita yang paling penting. Semua anak-anak Indonesia harus kita beri makan yang bergizi baik supaya cerdas, kuat, bisa bersaing dengan bangsa manapun di dunia. Kita juga harus swasembada pangan. Kita harus swasembada BBM. Tidak boleh kita import lagi makan dan BBM dari manapun. Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Semua kekayaan alam tidak akan kita jual murah kepada bangsa asing. Semua kekayaan alam kita harus diolah di bumi Indonesia. Pabrik-pabriknya harus di Indonesia. Rakyat kita, anak-anak kita harus punya pekerjaan yang terhormat dengan penghasilan yang layak, dan kita tidak mau lagi menjadi bangsa yang menerima upah murah. Kita ingin rakyat kita terhormat, sejahtera, dan kita harus berani menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara. Untuk menghilangkan kemiskinan, kita harus berani menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kita negara yang cukup kaya. Saya sudah hitung dengan tim pakar yang hebat-hebat, otak yang terhebat di Indonesia. Kami sudah hitung, ternyata Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Sekarang tinggal kita menjaga, jangan sampai kekayaan itu bocor, jangan sampai maling-maling terus menggerogoti kekayaan rakyat. Korupsi harus kita hilangkan, saudara. Jangan ngomong korupsi, dirinya sendiri nggak beres. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.